Baik, terima kasih kepada Farhan atas penyampaian materinya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teorema similaritas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada modul sebelumnya telah diperlihatkan bahwa setiap isometri dapat dinyatakan sebagai komponen yang paling banyak tiga pencerminan, juga hanya ada tepat satu isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Di sini ada teorema 8.13, teorema kesebangunan. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga TA sama dengan X, TB sama dengan Y, dan TC sama dengan Z. Kemudian akan dibuktikan dua hal. Yang pertama, keberadaan atau eksistensi kesebangunan, dan yang kedua, ketunggalan kesebangunan tersebut. Yang pertama, keberadaan atau eksistensi kesebangunan tersebut ya. Untuk memperlihatkan eksistensi kesebangunannya, kita gunakan yang diketahui, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Maka ada K lebih dari 0 sehingga XY sama dengan K dikali dengan AB, YZ sama dengan K dikalikan dengan BC, dan XZ sama dengan K dikalikan dengan AC. Buatlah dilatasi pemetaan dengan berpusat pada A dengan faktor skala K sehingga pemetaan dengan berpusat pada A dengan faktor skala K dari segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Gambarnya dapat dilihat ya seperti ini. Maka untuk A aksen, B aksen sama dengan K dikalikan dengan AB sama dengan XY. Kemudian untuk B aksen, C aksen akan sama dengan K dikalikan dengan BC sama dengan YZ. Dan untuk A aksen dan C aksen akan sama dengan K dikalikan dengan AC sama dengan XZ. Berdasarkan teorema kekongruenan, maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga XYZ. Menurut teorema dasar isometri, maka ada tepat satu isometri M, sehingga M A aksen sama dengan X, kemudian M B aksen sama dengan Y, dan M C aksen sama dengan Z. Jika T adalah komposisi antara M dan pemetaan yang berpusat pada A dengan faktor skala K, maka T sama dengan pemetaan yang berpusat pada A pada faktor skala K, memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z dengan TA itu sama dengan isometri M pemetaan dengan berpusat pada A dengan faktor skala KA itu sama dengan MA aksen sama dengan X. Kemudian TB itu sama dengan isometri M dengan pemetaan berfaktor pada A, maaf, dengan isometri M, pemetaan yang berpusat pada A dengan faktor skala KB itu sama dengan isometri atau M B aksen sama dengan Y. Dan untuk TC itu sama dengan isometri M, pemetaan berpusat pada A faktor skala K dari C itu sama dengan M, C aksen sama dengan Z. Nah, yang kedua yaitu akan dibuktikan ketunggalan kesebangunan. Untuk membuktikan ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ, kita misalkan ada dua kesebangunan yaitu S dan T, sehingga S segitiga ABC dan segitiga XY, sehingga S segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ dan T segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Akan dibuktikan bahwa S sama dengan T. Ambil titik P sembarang, akan diperlihatkan SP sama dengan TP. Misal, SP sama dengan P aksen dan TP sama dengan P double aksen. Andaikan P aksen itu tidak sama dengan P double aksen. Oleh isometri S, A aksen P aksen sama dengan XP aksen sama dengan dikalikan K dikalikan dengan AP. Oleh isometri T, A double aksen P double aksen akan sama dengan X P double aksen sama dengan K dikalikan dengan AP.
Dari dua hal di atas, kita peroleh hubungan S X P aksen sama dengan X P double aksen. Ini berarti bahwa X pada sumbu garis P double aksen P aksen dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa Y berada pada sumbu garis P double aksen P aksen dan Z berada pada sumbu garis P double aksen P aksen. Jadi X, Y, Z terletak pada sumbu garis P double aksen P aksen atau X, Y, Z segaris. Ini berkontradiksi dengan X, Y, Z yang membentuk segitiga X, Y, Z atau X, Y, Z tak segaris. Jadi pengandaian P aksen tidak sama dengan P double aksen tak benar. Oleh karena itu, haruslah P aksen sama dengan P double aksen. Jadi SP sama dengan PP. Karena P diambil sembarang berarti berlaku untuk setiap P yang diambil sehingga SP sama dengan PP atau semua P titik di bidang. Jadi terus haruslah T sama dengan S. Kemudian teorema 8.14. Setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan. Nah, pembuktiannya yaitu andaikan ada 3 titik yang tak segaris, yaitu A, B, C. Misal T adalah kesebangunan dengan TA sama dengan A double aksen, kemudian TB sama dengan B double aksen, dan TC sama dengan C double aksen. Ini berarti ada K lebih dari 0 sehingga A double aksen B double aksen sama dengan K dikalikan dengan AB, kemudian B double aksen C double aksen sama dengan K dikalikan dengan BC, dan A double aksen C double aksen akan sama dengan K dikalikan dengan AC. Buatlah dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K sehingga segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau pemetaan yang berpusat pada A dengan faktor skala K dari segitiga ABC akan sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen akan sama dengan K dikalikan dengan AB sama dengan A double aksen, B aksen. Kemudian B aksen C aksen akan sama dengan K dikalikan dengan BC dan akan sama dengan B double aksen C double aksen. Kemudian A aksen C aksen akan sama dengan K dikalikan dengan AC dan akan sama dengan A double aksen C double aksen. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Nah, menurut teorema kekongruenan, maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Menurut teorema, maka ada tepat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi, M atau isometri M dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen akan sama dengan segitiga A aksen, A double aksen, B double aksen, C double aksen. Sehingga isometri M, pemetaan dengan berpusat pada A dengan faktor skala K dari A itu sama dengan isometri M dari A aksen dan sama dengan A double aksen. Kemudian isometri M dengan pemetaan berpusat pada A dengan faktor skala K dari B itu akan sama dengan isometri M B aksen dan sama dengan B double aksen. Kemudian simetri M, pemetaan A dengan pusat A yang berfaktor skala K dari C itu akan sama dengan isometri M C aksen akan sama dengan C double aksen. Jadi isometri M dengan pemetaan yang berpusat pada A berfaktor skala K dari segitiga A, B, C sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi isometri pemetaan yang berpusat pada A dari faktor skala K adalah kesebangunan yang diminta. Sedangkan simetri M menurut dasar isometri dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Jadi kesebangunan isometri M pemetaan yang berpusat pada A dengan faktor skala K merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Dengan paling banyak 3 pencerminan. Kemudian definisi 8.3,
Dua himpunan A dan B disebut sebangun, dinotasikan A kongruen dengan, mohon maaf, A hampir sama dengan B jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Baik, untuk penyampaian mengenai teorema similaritas saya cukupkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai persamaan similaritas, saya serahkan kepada Farhan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan kembali dalam pemaparan materi mengenai persamaan similaritas. Nah, di sini ada teorema 8.15 atau teorema persamaan similaritas. Nah, misalkan S adalah similaritas di mana SP sama dengan P aksen dengan P di X, Y dan P aksen di X aksen, Y aksen. Maka persamaannya X aksen sama dengan PX dikurangi QY dikurangi S, dan Y aksen sama dengan positif negatif dari QX ditambah PY ditambah T dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, mungkin untuk contoh soalnya, tentukan bayangan titik P di 1,2 oleh similaritas matriksnya S. Nah, untuk matriksnya bisa dilihat di layar teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama misalkan bayangan titik P adalah titik P aksen di X aksen, Y aksen. Nah, ini berarti SP sama dengan P aksen. Koordinat P dan P aksen kita ubah jadi koordinat homogen, sehingga P di 1,2 menjadi P 1,2,1, sehingga P aksen sama dengan sehingga P aksen X aksen, Y aksen menjadi P aksen X aksen, Y aksen, 1. Dan dari SP sama dengan P aksen kita peroleh sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sehingga setelah dijabarkan kita memperoleh X aksennya yaitu 10 dan Y aksennya yaitu 2. Nah, jadi bayangan titik P 1,2 adalah P aksen 10,2. Nah, mungkin sekian untuk persamaan similaritas. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Pemaparan materi mengenai similaritas dari kelompok 7 dicukupkan sekian. Kemudian untuk diskusi lebih lanjutnya akan dilaksanakan pada WA Group. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.